Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Di sini kita akan membahas materi tentang bakteri. Sebelum kita mulai, kakak akan memberikan tujuan pembelajaran yang harus kita penuhi dari materi bakteri ini. Yang pertama, dapat dilihat sendiri. Yang pertama, menunjukkan ciri-ciri, struktur, dan replikasi Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian yang kedua, membedakan Archaebacteria dan bakteri prokariota dengan organisme eukariota. Yang ketiga, memberikan contoh organisme Archaebacteria dan bakteri. Kemudian yang keempat, merangkum informasi tentang peran Archaebacteria dan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, merencanakan dan melaporkan percobaan hasil baik lisan maupun tulisan tentang pemanfaatan Archaebacteria dan bakteri dalam pengolahan makanan. Kita lanjut saja ke definisi dari bakteri. Jadi definisi dari bakteri ini merupakan organisme uniseluler atau bersel satu dan tidak memiliki membran inti atau disebut dengan prokariotik. Ini disebut dengan definisi dari bakteri. Kemudian adapun ciri-ciri bakteri. Yang pertama, bakteri itu berdiameter sekitar 0,5 sampai 5 nanometer. Kemudian bersifat uniseluler, kemudian hidup berkoloni, kemudian mempunyai dinding sel, dan yang terakhir itu memiliki bentuk sel yang bervariasi. Ini merupakan ciri-ciri dari bakteri. Adapun ukuran dan bentuk bakteri ini dibagi menjadi 3, adik-adik. Ada yang basil, kemudian ada yang bulat, dan ada yang spiral. Yang pertama kita bahas mengenai yang berbentuk basil. Yang berbentuk basil ini merupakan bentuk bakteri yang berbentuk batang. Contohnya seperti pada bakteri Subtilis, yang dimana dia itu mampu menghasilkan antibiotik basitrasin dan subtilin. Bakteri basil ini dibagi menjadi 3. Ada yang monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Kita bahas yang pertama, monobasil, di mana monobasil adalah bentuk bakteri batang yang tunggal. Kemudian diplobasil, bentuk bakteri batang yang bergandeng 2. Adik-adik bisa melihat di layar. Kemudian yang ketiga itu streptobasil, di mana bentuk bakteri yang bergandeng, kemudian dia itu akan membentuk suatu rantai. Ini merupakan pembagian dari bakteri yang berbentuk batang atau yang disebut dengan basil. Kemudian bentuk bakteri yang kedua disebut dengan kokus, di mana kokus berarti berbentuk bulat seperti bola. Adapun contoh dari bakteri kokus yang di sini Citrococcus, yaitu bakteri yang membantu menyuburkan tanah. Di mana bakteri kokus ini dibagi menjadi beberapa bagian. Kalian bisa lihat di layar, dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu monokokus. Monokokus ini bakteri tunggal atau bakteri bulat yang tunggal. Kemudian disebut dengan diplococcus, bakteri bulat yang bergandeng 2. Adapun yang ketiga itu Staphylococcus, dia itu bentuk bakteri bulat yang bergelombol seperti anggur. Kalian bisa lihat pada layar, di mana pada bagian bawah dari bakteri kokus ini dia itu berbentuk seperti anggur. Pada bagian bawahnya kecil, kemudian pada bagian atasnya itu besar. Kemudian yang ketiga itu Sarcina, yang dimana bentuk bakteri bulat yang membentuk suatu susunan kubus, yang dimana pada bagian dalamnya itu terdapat ruang. Kemudian yang kelima itu Tetracoccus, di mana Tetracoccus ini bentuk bakteri bulat kokus, dia itu bergandeng 4. Kemudian yang terakhir itu ada yang Streptococcus. Jadi Streptococcus ini merupakan bentuk bakteri bulat yang bergandeng, kemudian akan memanjang membentuk suatu rantai. Kemudian pembagian bentuk bakteri yang terakhir itu ada yang dinamakan spiral atau spirilium.
Kemudian yang bentuk bakteri yang terakhir itu ada yang dinamakan bentuk bakteri spiral atau spirilium. Nah, jadi dari bentuk bakteri spiral dan atau spirilium ini, dia itu dibagi menjadi 3. Yang dimana yang pertama itu spiral, bentuk bakteri yang spiral. Kemudian vibrio, bentuk yang bakteri yang dimana ciri khasnya itu memiliki bentuk seperti tanda koma. Kemudian yang ketiga itu bentuk bakteri spiroseta, yang dimana dia itu bentuk bakteri spiral ulir yang bisa memanjang dan memendekkan saat bergerak. Ini merupakan pembagian bentuk bakteri. Kita beralih selanjutnya ke struktur bakteri. Jadi di struktur bakteri ini dia itu dibedakan menjadi 2. Ada yang struktur dalam dan ada yang struktur luar. Nah, adik-adik, jadi kita bakalan membahas satu persatu. Kita mulai dari struktur luar, di mana pada struktur bakteri bagian luar ini dibagi menjadi 5. Ada yang dinding sel, kemudian kapsul, membran sel, flagel, dan pili. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama itu dinding sel. Adik-adik bisa melihat di layar, dinding sel diwarnai dengan warna kuning, yang dimana dinding sel itu fungsinya itu mempertahankan bentuk selnya itu, bentuk sel dari struktur bakterinya. Kemudian yang kedua itu kapsul. Kapsul ini pada gambar struktur bakteri pada layar ditunjukkan dengan warna merah, di mana kapsul ini merupakan lapisan terluar dari sel bakteri. Kemudian yang ketiga itu membran sel. Membran sel itu kalian adik-adik bisa melihat pada gambar struktur bakteri diwarnai dengan warna hijau, di mana fungsi dari membran sel ini membungkus sitoplasmanya, sitoplasma yang ada pada sel bakterinya. Kemudian yang keempat itu flagel. Adik-adik bisa melihat pada layar yang dimana terlihat flagel itu merupakan alat gerak untuk bakteri tersebut. Dan yang terakhir itu pili. Jadi pili ini merupakan alat pelekat atau media yang dimana untuk melekat bakteri pada tempat hidupnya. Ini merupakan struktur luar dari bakteri. Sedangkan untuk struktur dalamnya, adik-adik bisa melihat sendiri. Yang pertama itu ada yang dinamakan sitoplasma, kemudian nukleoid, kemudian ribosom, dan plasmid. Untuk sitoplasma ini adik-adik bisa melihat pada layar, di mana dia itu terdapat pada bagian dalamnya. Fungsi dari sitoplasma ini merupakan cairan yang ada di dalam sel yang digunakan sebagai tempat organel-organelnya itu melayang. Jadi sitoplasma ini merupakan cairan yang ada pada struktur sel pada bakteri tersebut. Kemudian nukleus merupakan materi genetik yang ada pada struktur bakteri. Yang ketiga itu ribosom. Ribosom merupakan organel kecil yang tersebar di dalam sitoplasma. Adik-adik bisa melihat sendiri pada layar, ribosom itu merupakan organel kecil yang dimana dia itu tersebar pada sitoplasma. Kemudian yang terakhir itu ada yang dinamakan plasmid. Plasmid merupakan ekstra kromosom yang dapat bereplikasi. Nah, jadi adik-adik itu merupakan struktur bakteri, ada yang bagian luar dan ada yang bagian dalam. Kemudian kita berlanjut ke bentuk bakteri. Adapun bentuk bakteri berdasarkan letak flagelnya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada yang namanya flagel. Flagel monoitrik, di mana bentuk bakterinya itu terdapat pada satu sisi saja. Kemudian lofotrik, bentuk flagel bakteri yang dimana flagelnya itu berada pada satu sisi tetapi memiliki banyak flagel. Sedangkan untuk amfitrik, dia itu memiliki 2 flagel yang berada pada ujung kiri dan ujung kanannya.
Sedangkan untuk peritrik itu merupakan di bagian seluruh permukaan tubuhnya terdapat flagel. Adik-adik bisa melihat sendiri pada layar yang ada. Kemudian kita berlanjut ke reproduksi bakteri. Adapun reproduksi bakteri dibedakan menjadi dua. Ada reproduksi secara seksual dan aseksual. Yang pertama kita akan membahas tentang aseksual. Jadi bakteri bereproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner. Sedangkan bakteri bereproduksi secara seksual dengan cara rekombinasi gen. Adik-adik bisa melihat gambar yang ada pada layar. Gambar A merupakan pembelahan bakteri dengan cara aseksual. Sedangkan pada gambar B merupakan pembelahan bakteri dengan cara seksual. Ini merupakan cara reproduksi dari bakteri. Kita beralih selanjutnya ke klasifikasi bakteri. Jadi, bakteri ini diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang dinamakan Archaebacteria dan ada yang dinamakan Eubacteria. Kita bakalan membahas satu persatu. Yang pertama itu kita akan membahas tentang Archaebacteria. Jadi, Archaebacteria ini terdiri dari dua kata. Ada yang archa dan bakteri. Archa yang berarti kuno atau lampau dan bakteri yang berarti bakteri. Jadi dapat didefinisikan sebagai Archaebacteria merupakan bakteri yang sangat lama atau yang sangat kuno, yang dimana bakteri Archaebacteria ini mampu hidup di tempat yang ekstrim, seperti contohnya sumber air panas dan telaga garam. Adapun cara reproduksi dari Archaebacteria ini, yang pertama dia itu mampu bereproduksi dengan cara pembelahan biner, kemudian pembelahan berganda, kemudian pembentukan tunas, dan yang terakhir dengan cara fragmentasi. Ini merupakan cara reproduksi dari bakteri Archaebacteria. Kita lanjut ke adapun pembagian dari Archaebacteria ini. Yang pertama, jadi Archaebacteria ini dia itu dibagi menjadi tiga. Ada yang dinamakan metanogen, kemudian halofil ekstrim, dan yang terakhir itu termofil ekstrim. Kita bakalan membahas satu persatu yang dimulai dari metanogen. Di mana adapun ciri-ciri dari metanogen, dia itu memiliki kemampuan menggunakan hidrogen untuk mereduksi karbon dioksida menjadi gas metana. Kemudian dia itu memperoleh makanannya dengan cara membusukkan atau sisa tumbuhan mati. Nah, di mana contoh dari bakteri metanogen ini ada yang Lactostophyra multiphyra, kemudian ada Ruminococcus albus. Ini merupakan contoh dari bakteri metanogen. Kemudian ada halofil ekstrim. Halofil ekstrim ini yang dimana ciri-ciri dari halofil ekstrim, dia itu mampu hidup di lingkungan yang salinitas atau kadar garamnya itu sangat tinggi, 10 kali dari salinitas air laut. Misalnya seperti pada Laut Mati. Ini merupakan definisi dari halofil ekstrim. Dan yang terakhir tentang termofil ekstrim, yang dimana termofil ekstrim ini dapat ditemukan di lingkungan yang sangat asam dan bersuhu sangat tinggi. Ini yang definisi dari termofil ekstrim. Sedangkan peranan Archaebacteria bagi kehidupan manusia, yang pertama itu mampu meningkatkan kemampuan deterjen dan sabun cuci pada suhu dan pH tinggi. Kemudian mengubah pasti jagung menjadi dekstrim atau sejenis karbohidrat. Kemudian yang terakhir itu mengatasi pencemaran akibat tumpahnya minyak. Jadi ini merupakan peranan Archaebacteria bagi kehidupan manusia. Kemudian kita masuk ke Eubacteria. Jadi Eubacteria merupakan bakteri yang mampu hidup dimanapun. Contohnya seperti pada meja belajar kalian atau pada pulpen kalian. Di sana terdapat bakteri jenis Eubacteria. Kenapa? Dikarenakan dia itu mampu hidup di tempat manapun. Untuk pembagian dari Eubacteria ini,
dia itu dibagi menjadi 5. Ada yang dinamakan Probacteria, kemudian ada yang bakteri gram positif, Cyanobacteria, Spiroseta, dan Chlamydia. Ini merupakan pembagian dari Eubacteria. Sedangkan kita lanjut ke perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama dilihat dari karakteristik dinding selnya. Untuk perbedaan Archaebacteria, dia itu tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan pada Eubacteria mengandung peptidoglikan. Kemudian dilihat dari karakteristik lipid membrannya. Pada Archaebacteria, beberapa hidrokarbonnya itu bercabang, sedangkan pada Eubacteria, hidrokarbonnya itu tidak bercabang. Kemudian, karakteristik RNA polimerasenya. Pada Archaebacteria terdapat beberapa jenis, sedangkan untuk Eubacteria itu terdapat 1 jenis. Kemudian, respon terhadap antibiotik, sedangkan untuk Archaebacteria pertumbuhannya itu tidak terhambat, sedangkan pada Eubacteria itu pertumbuhannya itu terhambat. Ini merupakan perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria dari beberapa karakteristiknya. Selanjutnya, jenis-jenis bakteri. Jadi, jenis-jenis bakteri ini terdapat 2 jenis, ada yang dinamakan bakteri gram negatif dan ada yang dinamakan bakteri gram positif. Untuk bakteri yang gram negatif, dia itu ciri-cirinya itu diwarnai dengan pewarnaan merah pada dindingnya. Sedangkan gram positif diwarnai dengan warna ungu. Ini untuk perbedaan gram negatif dan gram positif. Kemudian kita lanjut ke bakteri berdasarkan cara hidupnya. Bakteri berdasarkan cara hidup yang pertama itu bakteri heterotrof. Yang dimana bakteri heterotrof itu dia itu tidak memiliki klorofil sehingga sangat tergantung dengan bahan organik di sekitarnya. Contohnya seperti bakteri parasit, Borrelia burgdorferi, kemudian bakteri patogen, Mycobacteria leprae, kemudian bakteri sapropit, Desulfovirium dusulfurican. Ini merupakan jenis bakteri heterotrof. Kemudian sedangkan untuk bakteri autotrof, di mana dia itu mampu membuat makanannya sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi organik. Contohnya seperti bakteri komuautotrof, Nitrosococcus, kemudian bakteri fotoautotrof itu Cyanobacteria. Ini merupakan jenis bakteri autotrof. Untuk pemanfaatan bakteri, yang pertama itu proses pemanfaatan bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Yang pertama itu dalam proses pembuatan cuka, yang dimana jenis bakteri dalam proses pembuatan cuka ini yang disebut dengan Acetobacteria. Sedangkan untuk proses pembuatan yogurt yang disebut dengan Clostridium acetobacterium. Sedangkan untuk jenis bakteri dalam proses pembuatan keju disebut dengan Lactobacillus casei. Nah, sedangkan untuk proses pembuatan kompos disebut dengan Nitrosomonas. Ini merupakan bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan untuk bakteri yang merugikan bagi manusia, yang dimana itu bakteri penyebab penyakit yang disebut dengan TBC, biasa disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini merupakan jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit TBC. Kemudian penyakit pates atau disebut dengan Frambusia, biasanya disebabkan oleh bakteri Treponema pertenue. Ini merupakan jenis bakteri yang menyebabkan penyakit pates atau Frambusia. Kemudian yang terakhir itu jenis penyakit pes, yang dimana penyakit ini disebabkan oleh bakteri jenis Yersinia pestis. Ini merupakan bakteri yang merugikan bagi manusia. Sekian dari kakak, semoga materi dari bakteri ini dapat adik-adik pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.